Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku pemirsa Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kita berbagai kenikmatan. Maka salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita memang penuh dengan ujian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam ujian terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bentuk seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengembalikan ujian tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, di dalam hadis itu banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tatkala kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapi problematika di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan teguh hati kita dan kita akan diberi solusinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma'asaba min musibah illa bi'idznillah wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa ke dalam diri seorang hamba melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba tersebut menghadapi ujian dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri solusinya di dalam hatinya. Maka tatkala kita menghadapi ujian dengan iman, insya Allah Allah akan beri jalan keluarnya. Saudaraku Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita diuji oleh Allah, maka kita juga harus ingat bahwasanya ujian tersebut ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghendaki surga yang paling tinggi yang dimana kita harapkan. Maka kita harus bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu yang selanjutnya, bahwasanya ujian ini salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menolaknya. Kita harus ridho, ikhlas menghadapi ujian tersebut. Apapun itu ujiannya. Kadang ujian di dalam kehidupan kita, ada kita diuji dengan sakit, dengan ketidaksempurnaan fisik kita, ya. Ini juga ujian. Namun ada juga mungkin ujian di dalam keluarganya, ya, ujian dari suaminya atau ujian dari istrinya, dari anaknya, ya, berbagai macam ujian. Ya, kita harus ridho dan ikhlas menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena tatkala kita tidak ikhlas, tidak ridho, maka kita akan mendapatkan mudarat, ya. Yang pertama, kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan mendapatkan gangguan di dalam diri kita, baik psikis maupun gangguan-gangguan dari syaitan. Tatkala manusia itu menghadapi ujian tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak pasien kita yang dimana tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ridho menghadapi ujian tersebut, maka gangguan medis ataupun non medis akan masuk ke dalam dirinya, ya. Dan yang selanjutnya, dia akan mudah dimasukin oleh syaitan, ya. Ini kisah, ya, ada salah satu kisah di Kalimantan, ada seorang wanita yang dimana terlahir dengan ketidaksempurnaan fisiknya. Karena apa? Batang hidungnya itu tidak ada. Lalu dia menghadapi kehidupannya tersebut, ujian tersebut sampai 20-21 tahun, ya. Nah, ketika itu seorang wanita tersebut sabar menghadapinya, dikarenakan apa? Seorang wanita tersebut
selalu 20 tahun lamanya itu selalu ada di dalam rumah, ya. Nah, ketika dia mengenal dunia luar, ya singkat cerita ini mengenal dunia luar, lalu dia keluar dari rumahnya, ya karena 21 tahun itu dia dikurung terus oleh keluarganya, dikarenakan fisiknya itu ada kekurangan, yakni batang hidungnya tidak ada. Maka kekhawatiran orang tuanya kalau dia mengenal dunia luar nanti akan dibully oleh teman-temannya, maka orang tuanya melarang anaknya itu mengenal dunia luar. Namun tatkala dia sudah dewasa, dia ingin mengenal dunia luar. Seperti apa sih dunia luar? Nah, lalu dia memberanikan diri untuk mengenal dunia luar. Nah, ketika dia mengenal dunia luar, singkat cerita, di luar itu dia dibully oleh teman-temannya, bahwasanya dia adalah seorang wanita yang cacat, batang hidungnya itu tidak ada. Jadi dibully, ya, bahwasanya dia adalah si buruk rupa, ya. Lalu setelah itu dia menangis, ya. Dia menangis pulang, lalu seton di situ masuk ke dalam dirinya, dikarenakan apa? Dia menangis sedih, dihujat oleh teman-temannya, lalu ada bisikan-bisikan seton, lalu disertai dengan ketidakridhoan, ujian yang menimpa ke dalam dirinya, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia gelap mata, lalu dia mencari solusinya, yang mendatangi seorang nenek-nenek, yang dimana nenek-nenek tersebut ternyata tukang sihir, yang dimana nenek-nenek tersebut singkat cerita menawarkan, ya, kebaikan untuk dia. Ya, menurut nenek-nenek itu kan baik, padahal dia adalah menjerumuskan sebenarnya. Ya, menawarkan bahwasanya kalau kamu melakukan ritual seperti ini, seperti itu, kamu akan sempurna nanti wajahnya. Lalu si wanita tersebut mengikuti saran nenek-nenek itu karena dia ingin terlihat wajahnya itu cantik. Maka dia mengikuti saran nenek itu, lalu melakukan ritual yang dimana minum darah dari wanita, ya, setelah lahiran, ya. Jadi ketika wanita lahiran itu keluar darahnya, dia harus minum darah itu. Nah, ketika dia melakukan ritual tersebut, diminumlah darah seseorang wanita yang sedang lahiran. Lalu ternyata beberapa hari kemudian dia merasakan kesempurnaan wajahnya, ya. Jadi saran nenek-nenek tersebut itu ternyata benar, ya. Dia memiliki batang hidungnya. Jadi batang hidung tersebut tumbuh, padahal, ya, dia terlahir dengan keadaan cacat. Nah, perlu diketahui saudaraku Adawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permainan sihir, ya, permainan sihir yang dimana, ya, kita itu sedang dibawa oleh pengaruh wali-wali syaitan, yakni tukang sihir. Jadi tatkala kita berhadapan dengan tukang sihir, ya seperti itu, pasti ada syarat-syaratnya, yang dimana kita diperintahkan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melanggar apa yang sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang wanita tersebut tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan ritual-ritual syaitan yang dimana dilarang di dalam agama, minum darah, ya, orang yang sedang lahiran. Maka setelah itu dia mengalami perubahan di wajahnya, keluar batang hidungnya, lalu dia merasakan cantik, ya, merasakan bahwasanya badannya sempurna cantik, dan keluarganya tentunya merasa heran tatkala anaknya itu yang dimana kekurangan dari lahir ternyata dia memiliki batang hidung. Nah, singkat cerita beberapa hari ternyata batang hidung itu hilang lagi, ya, batang hidung itu hilang lagi. Lalu si nenek itu, ya, datang kembali dan menawarkan bahwasannya kamu harus melakukan ritual ini dan itu lagi, ditingkatkan lagi ritualnya dengan cara apa? Memakan darah, ya, meminum darah seorang bayi,
ya, minum darah seorang bayi kalau kamu ingin mendapatkan kesempurnaan wajah yang seperti kemarin, ya, gitu ya. Jadi tentunya kita kerjasama dengan syaitan itu, tentunya syaitan itu tidak mau, dia itu tidak mau bahwasanya kita kerjasama dengan syaitan itu, tentunya tidak ada yang gratis. Pasti, ya, ada yang harus kita kerjakan, ritual-ritual yang dimana dilarang di dalam agama, seperti kita minum darah, membunuh orang, ya. Maka ritual-ritual seperti ini tentunya dilarang di dalam agama, termasuk dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, wanita itu ya setiap malam mencari bayi, lalu diterkam bayi itu, diminum darahnya. Nah, setelah minum darahnya, dia mengalami kesempurnaan fisik lagi, ya, keluar hidungnya lagi, cantik kembali, ya. Nah, lama-kelamaan, singkat cerita, ya, penduduk sekitar ini merasa resah, ya, dengan kematian-kematian bayi, ya, yang ada di sekitar penduduk tersebut. Lalu setelah itu, penduduk itu berencana untuk mencari apa sih penyebabnya sehingga setiap malam itu ada bayi yang hilang, ya, bayi yang mati, ya, gitu. Ternyata penduduk tersebut kompak untuk mengintai siapa ini yang mencuri bayi-bayi tersebut, ya. Setelah itu baru ternyata ketahuan bahwasanya wanita tersebutlah yang mencuri bayi-bayi tersebut. Setelah itu ditangkap, ya, lalu dihakimi, lalu dipenggal kepalanya oleh penduduk sekitar. Maka si wanita tersebut dikarenakan sudah mempunyai ilmu sihir, ya, mempunyai ilmu sihir, maka tatkala dipenggal, wanita tersebut tidak mati, ya, padahal sudah terpisah badan dan lehernya terpisah, ya, namun tidak mati, ya. Lalu keesokannya kembali, ya, si wanita tersebut sering menghantui penduduk tersebut. Nah, hantu ini yang dinamakan Kuyang, ya. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan cerita ini, yang dimana Kuyang ini adalah hantu yang dimana berkepala manusia, ya, lalu di bawahnya ada jeroan atau dalaman manusia, ya. Nah, tentunya ini adalah ilmu-ilmu sihir, ya, yang dimana dilakukan oleh wali-wali syaitan. Nah, tatkala kita kerjasama dengan syaitan, ya, kita bisa ambil pelajaran di sini. Orang kalau kerjasama dengan syaitan itu akan mendapatkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya, dulu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang dimana kerjasama dengan laki-laki dari kalangan jin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa dan kesalahan. Maka kita tidak boleh kerjasama dengan syaitan atau wali-walinya dari kalangan manusia. Kita harus senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tawakal, ya. Maka tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus terima dan ridho agar kita tidak dipengaruhi oleh syaitan. Karena sesungguhnya manusia yang tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dan ikhlas, ya, tidak mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan dipengaruhi oleh syaitan. Ya, dia akan dipengaruhi oleh syaitan dan keterpurukan yang akan dia dapat, ya. Maka mulai sekarang kita harus ridho dan ikhlas menerima apapun yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tatkala kita ridho dan ikhlas menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat baik, yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini, ya, kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran, ya. Maka mulai hari ini kita harus senantiasa ridho dan ikhlas menghadapi ujian. Lalu yang selanjutnya, jangan kerjasama dengan syaitan. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.